Buat kamu yang sedang menuju kasur atau yang udah di kasur tapi gabut gak bisa tidur, atau mungkin kamu yang masih jauh dari kasur karena harus lembur. Kenalin, aku Mas Gondrong. Di sini aku bakal nemenin kamu sambil bacain buku, cerita, atau kisah yang aku ambil dari berbagai sumber. Channel ini masih baru banget, jadi aku berharap kalau ada yang kurang, kamu bisa kasih masukan di kolom komentar. Baik itu tentang audionya, materinya, atau apapun itu. Karena aku berharap channel ini bisa jadi solusi buat kamu yang dulu waktu kecil suka dibacain cerita sebelum tidur sama orang tuamu. Kali ini aku mau bacain sebuah novel dari seri Chicken Soup for the Soul yang berjudul Menemukan Kebahagiaan. Buku ini berisi 101 kisah yang menginspirasi. Dan aku akan membacakan satu kisah setiap video, jadi kamu bisa lebih mudah memilih kisah mana yang kamu suka. Oke, langsung aja kita buka bukunya. Kisah yang pertama judulnya Pencerahanku. Sepertinya dulu ketika terjadi sesuatu yang buruk padaku, pikiranku langsung padam. Kejadian buruk ini akan mengubah cara berpikirku untuk beberapa lama. Entah bagaimana, aku menemukan cara untuk menjaga keutuhan diri dengan berpegang pada moto, setiap kali satu hari saja. Walau sesungguhnya di dalam hati aku sangat ketakutan. Terkadang aku ketakutan, tetapi aku bahkan tidak menyadarinya. Baru-baru ini aku telah menemukan bahwa bangkit dari saat-saat sulit itu sebenarnya adalah sebuah proses. Sekarang ini aku berada di tahap akhir dari perjuangan panjangku melawan osteosarkoma, suatu kanker tulang yang muncul ketika aku berusia 14 tahun. Di sepanjang perjalanannya telah merenggut salah satu tungkai kaki bawahku dan satu paru-paruku, dan baru-baru ini kanker itu menyebar ke otakku. Dokter menemukan 3 atau 4 tumor baru di otakku. Kabar ini merupakan pukulan yang menyakitkan karena mengandung 2 arti besar. Yang pertama, bersamaan dengan bintil-bintil yang sudah kumiliki di paru-paruku, thalidomid yang selama ini kucoba tidak bermanfaat apapun bagiku. Dan yang kedua, secara resmi, ini menandaiku sebagai pasien tahap akhir. Dokter memberitahuku bahwa mereka memperkirakan usiaku tidak akan lebih dari sebulan. Sekarang sudah lebih dari sebulan, dan aku masih di sini, dan merasa bugar. Tidak ada yang benar-benar berubah dalam situasiku. Aku masih menggunakan obat untuk sakit kepala, dan terkadang pernapasanku agak lebih berat daripada sebelumnya. Meski aku memang demam, yang mungkin adalah bagian dari penyakitku, kemungkinan besar kankerku sedang terus melanjut. Tidak ada yang berubah dalam situasiku. Namun, aku tahu mungkin aku tidak akan bertahan. Tetapi sekarang ada sesuatu yang berbeda dari cara pandangku terhadap segalanya. Aku merasa berbeda. Aku merasa terinspirasi. Aku merasa sangat bersemangat. Aku tidak merasa ingin sekedar duduk menunggu kematian lagi. Kehidupan serasa merasukiku. Ada sebab dari mengapa aku telah membuat salah ramalan dokter. Ada sebab mengapa waktunya belum tiba.
Aku tidak tahu mana yang lebih dulu, perubahan pada rutinitas harianku atau perubahan pada sudut pandangku. Tetapi sepertinya perubahan itu bekerja bersama-sama menjadi apa yang kubutuhkan. Selama beberapa minggu terakhir kami telah melakukan perubahan kecil pada obat-obatanku karena aku telah begitu bugar. Hal pertama yang kami lakukan adalah menghentikan obat mual yang kugunakan bersamaan dengan obat pereda nyeri. Ternyata aku tidak membutuhkannya, karena aku tidak merasa mual sama sekali. Kami juga mulai menyapih steroid yang telah kugunakan untuk mengendalikan pembengkakan, yang membuatku melahap segala makanan yang ada di depan mata dan membuatku menggembung seperti balon. Entah mengapa satu-satunya kaitan yang bisa kupikirkan dengan pencerahan yang tiba-tiba ini adalah dengan menyingkirkan kedua obat ini, aku lebih merasa seperti diriku sendiri. Sudah lama aku tidak harus tidur siang. Mataku yang tadinya kabur dan tidak terfokus, sekarang berfungsi dengan begitu baik, sehingga aku bisa menyelesaikan buku yang sedang kubaca di komputer. Layar komputerku tidak lagi berusaha menjungkir balikan huruf-hurufnya. Tetapi bukan hanya itu. Beberapa hari yang lalu, Mam menyuruhku untuk mengenakan kaki tiruanku. Mam tidak perlu membujukku karena mengenakan kaki tiruan memang sesuatu yang sudah ingin kulakukan sejak aku merasa lebih baik. Kaki tiruan itu tidak terlalu pas karena aku sudah tidak mengenakannya selama sebulan. Sekarang ini karena tidak mengenakannya, otot kakiku tidak bisa menahannya. Tetapi aku bisa berjalan dengannya, dengan bantuan tongkat penyangga. Dan aku punya harapan dan keyakinan bahwa tidak lama lagi, aku akan bisa menggunakannya lagi untuk waktu yang singkat. Aku tidak tahu dari mana datangnya pencerahan yang tiba-tiba ini. Tetapi ada sesuatu di dalam diriku yang berubah. Ini mengingatkan aku akan kisah yang diceritakan oleh pastorku ketika dia datang berkunjung tentang seorang pria yang dinyatakan sebagai pasien tahap akhir. Ada seseorang bertanya kepadanya, "Apa yang sedang kau lakukan sekarang ini?" Pria yang sekarat itu menjawab, "Aku sedang berada dalam tahap akhir. Aku sedang sekarat." Orang yang bertanya itu tidak bertanya lagi atau memberitahu bahwa dia salah. Pria yang sedang sakit tahap akhir itu pada saat itu tidak sedang sekarat. Dia sedang hidup. Dan selama masih bernafas, dia masih hidup. Itulah pencerahan yang kudapatkan. Sekarang ini, terlepas dari apapun yang akan terjadi, aku sedang hidup saat ini. Aku tidak sedang menunggu kematian. Seluruh sudut pandangku telah berubah. Sekarang ini aku masih hidup. Aku sedang hidup. Jadi hari ini aku meninggalkan pesan ini untuk kalian. Tanpa pesan ini, aku tidak akan bisa berjalan sejauh ini. Hargai setiap hari. Inilah salah satu hal yang lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Sudut pandanglah yang membedakan perasaan orang. Terkadang hati kita tidak membutuhkan keajaiban. Terkadang memang tidak ada keajaiban, dan di dunia sekitar kita terasa seperti tidak akan pernah mengandung kebahagiaan lagi. Aku tahu perasaan seperti itu. Selama beberapa bulan terakhir, aku telah mengalami hari-hari yang gelap. Aku tidak mau berbohong. Memang sulit mengetahui bahwa pada akhirnya aku tidak akan merasa sebaik itu. Sulit untuk mengetahui bahwa pada dasarnya aku hanya duduk menunggu kanker berlanjut. Sekarang aku tidak berpikir seperti itu lagi. Aku harus memikirkan hal-hal yang bisa kulakukan, hidup yang bisa kujalani. Aku mungkin tidak bisa bermain ski bulan ini,
tetapi aku masih bisa lebih baik daripada yang diduga. Aku masih di sini. Aku masih hidup. Hidup ini sangat berharga, terlepas dari apakah kita memiliki jalan lurus yang terentang di hadapan kita sejauh kita bisa melihatnya, atau apakah seperti kebanyakan orang, jalan kita berlika-liku memasuki belukar dan kita tidak tahu kemana jalan kita akan menuju. Ikuti saja kelokan itu dan ikuti kata hati kita, terlepas dari kemanapun jalan itu mengarah. Jalanku mungkin menuju tempat-tempat yang tidak bisa disebutkan, tetapi pada akhirnya setiap orang akan menuju ke sana. Semua jalan menuju kekelokan yang sama, dan meski kita tidak bisa melihat apa yang ada setelah melalui sudut jalan, aku tahu ada orang-orang yang telah menjalaninya sebelum aku, yang akan membantuku ketika aku tiba di sana. Tetapi untuk saat ini aku belum tiba di sana. Hari ini aku masih hidup, dan hatiku bernyanyi gembira untuk hari-hari mendatang. Bagi siapapun yang telah menjalani saat-saat yang sulit, aku ingin membagikan daftar 10 langkah yang telah kususun. Langkah-langkah ini telah menolongku bergerak maju di masa lalu. Aku bukan seorang profesional dan aku tidak terkenal. Tetapi langkah-langkah ini telah menolongku dan aku ingin membagikannya kepada orang lain. Inilah 10 langkah untuk bergerak majuku. Yang pertama, menangis, berteriak, dan berduka. Langkah pertama bisa membuat kita serasa mengambil beberapa langkah mundur, tetapi ini perlu dilakukan. Aku pikir ketika terjadi sesuatu yang membelokkan seluruh hidup kita dari arah yang kita jalani sebelumnya, adalah normal bagi kita untuk berduka dan bersedih. Karena aku percaya bahwa ketika kita menjalani saat-saat yang sulit, itulah yang akan mengubah kita. Langkah itu mengubah cara kita berpikir dan memandang segalanya. Dan langkah pertama menuju ke penerimaan realita yang baru, terlepas dari apapun itu, adalah berduka untuk masa yang lalu dan diri kita yang lama. Jadi biarkan diri kita menangis atau berduka selama kita membutuhkannya. Dan ketika sudah sanggup mengatasinya, kita akan menemukan langkah selanjutnya. Yang kedua, bicara ketika kita sudah siap. Terkadang kita merasa ingin membicarakan semuanya, terkadang tidak. Ketika kita siap untuk bicara, carilah seseorang yang dapat kita ajak bicara sebagai pribadi yang setara dan yang pendapatnya kita hargai dan curahkan perasaan kita. Terkadang hanya dengan memiliki seseorang yang sayang dan peduli, yang hadir untuk kita, terlepas dari apapun situasi kita, itu sudah memberi dukungan yang kita butuhkan untuk bergerak maju dari langkah pertama. Meski sesekali kita masih perlu untuk berduka. Yang ketiga, melarikan diri ketika kita membutuhkannya, tetapi tidak terlalu sering. Terkadang hidup menuang semua bebannya ke atas kita, dan hati serta pikiran kita terlalu penuh untuk memprosesnya dengan cara yang sehat. Pada saat-saat seperti ini, pelarian akan diperlukan. Menonton TV atau film, membaca buku, atau menelusuri internet. Beristirahatlah dari hal-hal yang membebani kita. Kemudian kembalilah dengan pandangan yang segar. Tetapi aku memperingatkan kalian untuk tidak terlalu sering melarikan diri. Karena melarikan diri tidak akan pernah membuat masalah menghilang. Dan pada akhirnya kita memang harus menghadapinya. Yang keempat, mulailah dengan yang kecil-kecil.
Jika hal-hal besar terlalu membebani di saat-saat tertentu, mulailah dengan yang kecil-kecil. Daripada mencemaskan suatu pertemuan besar di minggu depan yang kita khawatirkan akan membawa berita buruk, mungkin sama dengan keadaan yang baru saja kita tinggalkan, berfokuslah pada olahraga, tugas-tugas harian, atau bahkan pekerjaan rumah kita. Terlepas dari apakah kita mencemaskannya atau tidak, kita toh akan tiba di sana dalam jumlah waktu yang sama. 5. Mencari hiburan. Hiburan kita adalah sumber inspirasi kita. Temukan hal-hal yang paling menginspirasi kita dan seraplah ke dalam dunia kita. Ini bisa berupa apa saja. Bagi beberapa orang mungkin adalah anak-anak, bagi yang lainnya mungkin musik atau alam, dan untuk orang seperti aku adalah puisi atau sastra. Yang keenam, menjangkau diri keluar. Interaksi adalah hal penting dalam kehidupan setiap orang. Menjangkau diri keluar tidaklah harus berarti menceritakan kesulitan kita kepada setiap orang, tetapi menemukan orang-orang yang kita nikmati dan meluangkan waktu bersama mereka. Ini bisa berarti saling menertawakan atau menggoda, tetapi juga berarti saling mendukung. Mungkin bukan dukungan seperti yang dimaksud dalam langkah kedua, tetapi dukungan yang membuat kita tahu bahwa mereka peduli dan mereka mengingat kita. Jenis dukungan seperti ini adalah benteng yang bisa meneguhkan kita di tengah badai. Mereka ini adalah orang-orang yang mengetahui cara menyemangati kita untuk terus maju ketika kita sedang mengalami hal-hal sulit. Yang ketujuh, menyalurkan energi cemas kita. Seringkali kita menemukan diri kita sangat tertekan dan cemas. Cara terbaik menghindari ini adalah menceburkan diri sepenuhnya ke proyek lain yang lebih merilekskan. Bagiku biasanya ini berarti menulis atau mengerjakan karya seni lainnya. Sebenarnya aku menemukan bahwa beberapa puisi terbaikku ditulis ketika aku sedang sangat ketakutan. Yang kedelapan, menolong orang lain. Menolong orang lain adalah cara yang sangat baik untuk menolong kita menghadapi hal-hal sulit yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin ini terdengar egois dengan cara yang ironis. Tetapi menolong orang lain menghadapi masalahnya bukan saja akan mengalihkan diri kita, tetapi hati kita akan merasakan kepuasan yang menyenangkan. Sederhana saja, rasanya sangat enak ketika kita membantu orang lain. Yang kesembilan, berfokus pada hal-hal yang baik. Bila kita menjalani hidup dengan sikap kita ini terkutuk, maka segalanya bisa tampak lebih sulit daripada yang sebenarnya. Mungkin aku lebih mudah menemukan optimisme dibandingkan kebanyakan orang lain, tetapi aku merasa bahwa sejumlah optimisme wajib kumiliki dalam menghadapi setiap situasi. Dengan berfokus pada hal-hal yang baik di dalam hidup, kita bisa menimba cukup banyak kekuatan untuk berharap. Dan aku percaya bahwa harapanlah yang pada akhirnya memungkinkan kita bergerak maju. Dan yang ke-10, setiap kali menghadapi satu hari saja. Kita menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mencemaskan hal-hal yang ada jauh di depan, sehingga kita melewatkan hal-hal yang terjadi di saat ini. Bahkan jika situasi kita tampak sulit dan ada hal-hal di kejauhan yang kelihatannya lebih sulit lagi, sangatlah penting bagi kita untuk berfokus pada saat kini, saat di mana kita berada saat ini.
Sebenarnya kita tidak bisa mencemaskan hal-hal yang belum terjadi atau yang belum tentu terjadi. Jika harus cemas, cemaskanlah hari ini yang sedang kita jalani. Dan soal hari esok, cemaskan esok saja. Tetapi ingatlah juga bahwa apapun yang sedang kita alami, itu akan kita lalui. Terlepas dari betapa sulitnya situasi pada saat itu, atau betapa suramnya masa depan tampaknya, waktu akan menggerakkan kita maju, terlepas dari apapun keinginan kita. Pada akhirnya kita akan menemukan bahwa segalanya tidak sesulit, semenyakitkan, atau seburuk kelihatannya, dan hidup akan menciptakan rutinitas baru, dan kita akan baik-baik saja. Atau paling tidak itulah yang kualami. Ditulis oleh Angela Sayers.